Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Ini benar dengan Nurma Sendi Irawan? Dan saya sendiri. Oke, baiklah. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama Bapak Muhammad Aziz Fajrul Rahman, biasa dipanggil Pak Aziz. Di sini Bapak sebagai guru BK akan memandu proses konseling kita kali ini untuk beberapa menit ke depan. Nah, di sini kan, ada yang bisa Bapak bantu? Baik Pak, jadi seperti ini Pak. Eh, saya menghubungi Bapak di sini guna untuk Oke, mendapatkan masukan dan penyelesaian masalah dari Bapak terkait masalah yang sedang alami. Jadi bisa dibilang saya ingin oke, berkonseling dengan Bapak. oke, baiklah. Sebelumnya Bapak ingin bertanya nih pada Mas Sendi. Nah, Sandy udah pernah belum konseling untuk melakukan proses konseling sebelumnya? Sebelum sama Bapak nih. Belum pernah sih Pak, ini first time saya dalam konseling. Oke, baiklah. Jadi masih pertama kali ya? Iya Pak. Oke. Di sini Bapak ingin menjelaskan sedikit mengenai konseling ya, Sandy ya. Jadi, konseling itu adalah proses layanan yang diberikan oleh guru BK kepada konselinya. Nah, untuk proses konseling ini digunakan untuk mengataskan suatu permasalahan supaya permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Nah, di sini Bapak sebagai konselornya dan Sandy sebagai konselinya. Oke. Di dalam proses konseling itu ada beberapa asas nih. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Nah, Sandy kan datang ke Bapak atau menghubungi Bapak itu ada paksaan atau niatan nak Sandy sendiri nih. Ada Pak, saya dengan sukarela inisiatif dari pribadi saya sendiri. Oke, jadi nak Sandy di sini sukarela ya. Oke. Lalu yang kedua yaitu asas kerahasiaan. Di dalam asas kerahasiaan ini, nak Sandy tidak perlu khawatir nih permasalahan nak Sandy tersebar luas. Jadi nak Sandy tidak apa-apa menceritakan permasalahan yang dihadapi nak Sandy. Bapak jamin kerahasiaannya dan tidak akan tersebar luas ke khalayak umum. Oke, oke nak Sandy ya. Baik Pak. Yang ketiga yaitu atas keterbukaan. Di sini nak Sandy Bapak harapkan dapat terbuka untuk menceritakan masalah-masalah yang dihadapi oleh nak Sandy sendiri. Oke. Setelah beberapa penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, apakah dapat dipahami oleh Nak Sandy? Saya pahami Pak. Oke, baiklah, alhamdulillah ya. Nah, Nak Sandy datang ke sini kan untuk konseling ya, Nak Sandy ya? Iya Pak. Oke, baiklah. Kalau boleh tahu nih, apa nih permasalahan yang dihadapi oleh Nak Sandy nih? Nah, jadi ini ya Pak ya, masalah yang saya Oke. hadapi itu saya itu merasa cemas akan Hmm. nilai-nilai saya, ya, di mana kemarin itu Bapak guru itu menginformasikan bahwasanya minggu depan itu diadakan ulangan Pak. Nah, yang saya takutkan itu nilai-nilai saya itu kurang memenuhi standar kriteria minimal. Jadi di situ Oke. saya merasa takut dan cemas, Pak. Oke, baiklah. Jadi Nak Sandy merasa cemas dan takut ya? Nah, Ya, kalau boleh tahu, apa nih yang membuat Nak Sandy takut nih? ya seperti yang saya jelaskan tadi, Pak. Saya itu takut nilai-nilai saya itu rendah dan tidak memenuhi standar kriteria atau KKM, Pak. Oke, baiklah. Jadi Nak Sandy ini takut nilainya tidak memuaskan ya Nak Sandy ya? Oke. Iya, Pak. Nah, setelah beberapa permasalahan yang Nak Sandy hadapi, apa dampaknya pada kehidupan sehari-hari yang dialami Nak Sandy? Jadi untuk dampak dari permasalahan saya ini di kehidupan saya sendiri itu, yang pertama yang saya rasakan itu saya sering gelisah, Pak. Saya sering gelisah karena
masalah ini selalu terpikir dan terlintas di pikiran saya. Dan yang kedua itu saya susah tidur, Pak, akibat rasa gelisah yang saya alami itu. Jadi ketika saya ingin tidur itu, saya merasa susah tidur dan tidak bisa tidur-tidur, Pak. Oke, baiklah. Jadi di sini permasalahan yang Nak Sandy hadapi ini berdampak buruk nih kepada kehidupan sehari-hari Nak Sandy, mengganggu aktivitas yang biasa Nak Sandy lakukan ya. Iya, Pak, seperti itu, Pak. Oke, baiklah. Dapat, oke baiklah. Eh, Bapak, oke baiklah. Di sini Bapak akan menggunakan, oke baiklah. Dari gejala yang Nak Sandy alami tadi, Bapak di sini akan menggunakan terapi nih, terapi pada konseling kita, pada proses konseling kita pada kali ini, yaitu terapi mindfulness. Nah, di sini Nak Sandy, Bapak minta untuk mencari posisi rileks nih, tempat duduk ternyaman Nak Sandy. Boleh sila, selonjoran, atau bagaimana nih? Sesuai Nak Sandy penting rileks. Baik, Pak. Sudah Nak Sandy? Sudah, Pak. Di sini Nak Sandy boleh nih untuk memejamkan mata sebentar. Memejamkan mata. Oke. Di sini apa nih yang Nak Sandy bayangkan ketika proses ulangan nanti? Yang bisa saya bayangkan itu saya mendapat soal-soal ulangan yang susah dan rumit-rumit, dan itu soalnya itu tidak sesuai dengan apa yang telah saya pelajari dan saya persiapkan sebelumnya, Pak. Oke, baiklah. Nak Sandy boleh buka matanya kembali nih. Oke, baiklah. Di sini Bapak minta Nak Sandy untuk mengatur nafasnya terlebih dahulu nih. Secara rileks, tarik nafas pelan-pelan, hembuskan dari mulut. Oke, lakukan secara berulang-ulang sampai Nak Sandy rileks. Oke. Sudah Nak Sandy? Sudah, Pak. Oke. Nak Sandy boleh menutup matanya kembali? Nak Sandy tetap menjaga pernapasan Nak Sandy ya. Oke. Di sini Bapak ingin meminta Nak Sandy membayangkan bahwa Nak Sandy nanti ketika ulangan mendapatkan soal-soal yang mudah nih atau sesuai dengan pelajaran yang sudah dipelajari oleh Nak Sandy. Sudah Nak Sandy? Oke. Setelah dapat nih soal yang gampang sesuai dengan pelajaran Nak Sandy mendapatkan nilai yang bagus nih. Nilai sesuai dengan harapan Nak Sandy, di atas KKM, dan dapat A semua lah. Oke. Sudah Nak Sandy? Oke. Oke, baiklah. Apa nih yang dirasakan Nak Sandy nih ketika mendapat itu? Baik, yang pertama itu yang bisa saya bayangkan ketika saya mendapat soal yang mudah ya, Pak ya. Saya merasa semangat untuk mengerjakannya itu karena merasa tidak sia-sia dalam belajar. Apa yang saya pelajari itu alhamdulillah keluar semua, dan juga untuk hasilnya yang alhamdulillah bagus juga, lebih dari KKM dan juga bisa dibilang A semua. Itu saya sangat senang sekali, Pak. Oke, baiklah. Oke. Jadi di sini Andy merasa senang ya? Oke. Iya, Pak. Setelah proses terapi tadi yang kita lakukan, apa nih yang Nak Sandy rasakan dalam batin Nak Sandy? Sekarang alhamdulillah sedikit rasa kecemasan saya itu udah agak berkurang. Saya bisa sedikit lebih tenang dan juga tidak uring-uringan atau gelisah terkait ulangan yang akan saya hadapi di minggu depan, Pak. Oke, baiklah. Jadi di sini
Nak Sandy sudah merasa agak mendingan lah untuk rasa kecemasan yang dirasakan Nak Sandy tadi ya? Benar sekali, Sudah Pak. mulai berkurang. Oke, baik. Nah, alhamdulillah ya kalau sudah seperti itu. Oke. Sampai di sini Bapak ingin memberikan saran sedikit nih pada Nak Sandy. Boleh Nak Sandy? Ya, Pak. Silakan. Ya, boleh. Di sini Bapak minta kepada Nak Sandy, kan Nak Sandy ini cemas gara-gara takut nih soalnya susah, dapat nilai jelek, ya kan Nak Sandy? Iya, Pak. Benar seperti itu, Pak. Bapak sarankan kepada Nak Sandy, dalam minggu-minggu ini kan ulangannya minggu depan nih, ya kan? Iya, Pak. Oke. Bapak sarankan Nak Sandy dalam minggu-minggu ini untuk stop dulu nih, untuk main-main, bermain game atau bermain keluar bersama teman. Jadi Nak Sandy fokus dulu, fokus terlebih dahulu dalam menjalani ulangan. Jadi Nak Sandy di rumah untuk mempersiapkan diri, belajar dalam mempersiapkan untuk ujian nanti, Nak Sandy ya. Baik, Pak. Dan Nak Sandy juga harus menjaga kondisi pikiran Nak Sandy nih. Kondisi hati, kondisi pikiran. Nak Sandy tidak boleh stres nih. Jadi Nak Sandy ini usaha nih udah kan belajar tadi. Nah, Nak Sandy menjaga pikiran supaya tidak stres dalam menghadapi ujian nanti dan kondisi batin Nak Sandy ya. Nah, yang terakhir Nak Sandy Bapak minta untuk melakukan sholat nih, sholat. Kan Nak Sandy kan agama Islam kan Nak Sandy ya? Ya, Pak. Oke. Nak Sandy selesai sholat, berdoa nih kepada Tuhan untuk mendapatkan nilai yang bagus, serta mencapai KKM nih, dan mendapatkan soal-soal yang mudah. Oke, Nak Sandy ya? Dapat dipahami Nak Sandy? Dan dapat diterapkan untuk seminggu ini? Insya Allah, Pak, bisa dipahami dan insya Allah akan saya terapkan saran-saran dari Bapak. Oke, baiklah. Setelah proses konseling kita tadi, alhamdulillah nih kecemasan Nak Sandy kan sudah berkurang nih ya. Iya, Pak. Nah, apabila kecemasan Nak Sandy muncul kembali nih, apa ketakutan Nak Sandy muncul kembali, dan saran-saran Bapak tadi kurang manjur nih kepada Nak Sandy. Nah, Nak Sandy boleh nih menghubungi Bapak kembali. Kita akan melakukan proses konseling di waktu dan hari yang sama. Dapat dipahami Nak Sandy? Ya, Pak. Baiklah. Oke, baiklah. Oke. Sekian dari Bapak ya. Bapak tutup nih. Ya, oke. Baiklah, sekian dari proses konseling kita kali ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama Nak Sandy.